udah nggak apa-apa. Masuk aja rawat nggak apa-apa. Kalau perlu pilih kamar yang VIP. Pokoknya yang V-nya banyak. Nggak apa-apa. Biar happy si Antonya. Ya emang kalau demam berdarah sampai segitu tuh bagusnya dirawat aja lah biar aman. Kemarin sampai berapa trombositnya? Sampai minus ya? Gak mungkin kan? Iya sih. Ya udahlah rawat aja nggak apa-apa. Paling seminggu paling lama. Ya. Serius. Ya wis gitulah. Kabar-kabarin ya ntar gimana perkembangannya ya. Oke, assalamualaikum. Siapa? Kayak serius banget. Itu anak tetangga kena demam berdarah. Hah? Kan lagi musim sekarang. Kok bisa? Ya, bisa karena ada nyamuk. Ya pasti Iya ya bisa lah kan ada penyakitnya. Iya juga sih. Pantesan tadi apa ya minusnya? Trombosit minus. Trombositnya. Untung bukan akhlaknya ya. Iya bukan. Ya. Itu saya mungkin akhlaknya minus. Itu dia makanya. Emang dia tinggal di mana sih kok bisa kena banyak nyamuk sampai ke emang lagi banyak berdarah? sekarang lagi di daerah-daerah Bintaro sono lagi banyak yang kena. Gitu ya. Lagi musim kawin kali nyamuknya ya. Ya mungkin. Makin Lagi bulan baik mungkin makanya lagi musim kawin nyamuk. Lagi bulan bagus makanya tapi agak-agak ngeri juga sebenarnya agak-agak kan serem ya. Iya. Tapi itu umurnya berapa kena kayak gitu? Dia baru mau masuk SD, berarti 20 baru masuk SD? Berapa tuh umurnya? Oh enggak 20. Enggak. 20. 6 tahun or something gitu lah. Aku pikir 56 tahun, enggak makin dong, kaget dong enggak ini. dong, itu sekolahnya mungkin S3. Yeah. Tapi dengar-dengar ya, katanya kalau anak-anak yang terkena DBD itu ya demam berdarah lebih parah ya? Anak-anak kalau kena DBD lebih bahaya, emang iya ya? Itu dia. Kita kaget mau bahas hari ini, Clara. Bahas soal apa? Bahas DBD. soal DB pada anak-anak. Makanya pas banget nih. Pas banget lah ya. Jadi kita biar tahu juga nih kan supaya biar pencegahannya itu loh. Pencegahannya. Apa yang harus dilakukan. Terus kalau udah kena, harus gimana? Mesti gimana? Itu Betul. dia. Makanya kita buka dulu. Mari kita buka. Buka aja yuk sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dika dan Yohan Clara, tentunya hanya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan hari ini kita akan ngebahas soal penyakit yang dibawa oleh nyamuk-nyamuk nakal. Itu dia. Harus nakal ya? Ya karena dia nggak bilang-bilang, bukan dong. Karena dia nggak bilang-bilang, main gigit aja nggak pakai izin. Nah, emang harus pakai izin juga? Izin udah kayak dulu. Ini ya, udah kayak tambang-tambang aja harus pakai izin. Waduh, berat sekali pembahasannya ngomongin tambang pagi-pagi. Nah, kita mau ngebahas soal bagaimana penyakit DBD ini ya, itu bisa menyerang anak-anak kita. Tandanya seperti apa, bahayanya seperti apa ya. Makanya kita mengundang siapa sih Clara hari ini? Tentunya kita punya dua narasumber yang luar biasa ya. Dan yang pertama kita ada Dr. Amar Widiani Adi Sasmito, spesialis anak subspesialis infeksi dan penyakit tropis anak loh. Beliau adalah seorang konsultan juga luar biasa sekali. Berarti senang jalan-jalan ini ke Bali pokoknya yang karena tropis. Enak sekali ya, saya juga mau itu seperti itu. Tapi jalan-jalannya beliau itu sekalian melihat bahaya mana infeksi apa aja tuh yang biasanya di Bali ada. Banyak orang-orang surfer yang kena demam berdarah. Kita nggak tahu. Emang di laut ada nyamuk? Iya juga ya, gimana? Kan kejar-kejaran di laut tuh, nggak mungkin nih. Iya juga Oke, nggak usah dibahas hari ini ya, kita bahas berikutnya aja. Yang kedua ada Dr. Luna, panggil Dr. Luna ya, a.k.a. Dr. Lucia Nauli Simbolon, spesialis anak MSC. Dan beliau ini adalah anggota dari POTAS. Apaan tuh POTAS? Bus itu? Itu Itu POTAS. Bukan, POTAS adalah Poliklinik Terpadu Anak Sehat. Jadi kita akan ngebahas soal gimana nih yang namanya DB ini pada anak-anak dan seperti apa penanganannya. Betul, tapi kan ngomongin DB ini kan banyak ya tentunya ya. Di mana-mana, apalagi tadi katanya lagi ada musimnya. Lagi musimnya. Jadi pasti pemirsa pada penasaran ya. Pengen nanya dong lebih detail atau mungkin sekarang ada keluarga atau tetangganya yang terkena. Pasti pengen tahu kan caranya seperti apa untuk supaya anaknya bisa terhindar atau pengobatannya. Boleh banget langsung kirimkan pertanyaannya lewat DM Instagram ke @halodokter_tvri. Nanti akan kita jawab kurang lebih minggu depan. Kelamaan dong, kelamaan. Segmen kelima akan kita jawab ya. Jadi stay di Halo Dokter karena sehat itu asik. Lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Nah ini ngomongin soal bahaya daripada DBD. Itu bahasa kerennya demam berdarah. Dengue dan lu. Denggi. Bahasanya denggi. Tapi kalau denggi bahasa Rusia itu artinya duit loh. Oh ya? Iya, jadi demam berdarah berduit. Ini beneran?
Beneran, bahasa- beneran ini nggak gimmick loh, beneran. Saya mau kalau itu. Kalau yang ini saya tidak Kalau mau. denggi bahasa harusnya mau Saya ya, mau kalau berduit itu, ya. Tapi iya. kalau yang denggi ini enggak. Oke. Makanya kita harus tahu bahayanya apa untuk dicegah. Untuk lagi. itu Clara, langsung Langsung aja saja kita panggil. Siapa Clara? Dr. Amar Widiani Adi Sasmito, SPA Konsultan. Iya, halo. Selamat pagi, dokter. Amar. Selamat datang. Dokter Dika. Ya, Silakan silakan dokter duduk. duduk. Terima kasih. Dokter. Silakan duduk. Apa kabar dokter, sehat ya? Ya baik sehat. Waduh, berarti dokter nih kayaknya istilahnya mamba. Apa itu mamba? Iya, Dokter style mamba. Kalau kita apa ya? Kita ini apa pastel apa sih? Oh iya, pas Apa kue. Apa kroket? Oh iya. Kroket pula. Itulah pokoknya. Kue ya. Dokter Amar. Ya. Dok, sekarang lagi musim ya dok ya DBD? Lagi Iya, naik. Lagi naik ya. Kenapa dok? Apa karena di musim hujan, musim duren kali ya? Apa yang membuat dia menjadi naik sekarang? Jadi kalau nyamuk DBD ini akan ada sepanjang tahun ya. Jadi tidak pernah absen dia. Selalu ada. Kalau gitu dok, istilah lagi musim, itu apa parameternya lagi musim? Ya, mungkin karena ada musim hujan, jadi malah justru hujan yang rintik-rintik itu yang membuat virus bisa membanyak di dalam tubuh si nyamuk DBD ini. Jadi gitu. hujan rintik tuh nggak cuma menimbulkan kenangan ya, tapi Genangan ya. Iya. Genangan dan kenangan. Justru Waduh. kalau banjir atau hujannya deras, mungkin jadinya jentik-jentiknya tidak sempat berkembang. berkembang, ya. udah keburu hanyut. Buru hanyut. Jadi kalau hujan emang mending kenangan ya yang diingat. Aduh, daripada- jangan juga. Enggak, bukan daripada genangan. Oh yang iya, oh benar, ditinggalkan. benar. Kenangan Iya nggak bikin kan? DB soalnya. Betul. Iya. Dok, biar lebih jelas mungkin dok, ada nggak Ada dok yang slide bisa? yang mau ditampilkan dokter. Baik, saya akan berdiri ya. Ya boleh silakan dok. Jadi ini perjalanan penyakit dari infeksi denggi, tapi pada anak ya. Oke, baik. Ke sebelah sana dok, one way Oh, dok. ke sini. Iya, ke sana Baik. ke border. Nah, ini kan perjalanan penyakit dari infeksi dari DBD atau virus denggi. Jadi sebenarnya kalau ada infeksi baru yang asimptomatik itu lebih banyak 75% dibanding Tanpa gejala maksudnya ya, asimptomatik tanpa ya? gejala Oke. ya, daripada yang ada gejala. Kalau ada gejala hanya seperempatnya. Nah, dari yang seperempat yang ada gejala, ternyata yang demam denggi itu hanya 95%. Sisanya memang terjadi severe denggi sebesar 1-5%. Dari DBD yang berat, yang terjadi shock, itu yang meninggal sebetulnya juga sedikit, 0,5-5%. Jadi memang sangat bergantung pada penanganan yang cepat, penanganan yang dini. oke. Nah, nanti akan saya kenalkan bagaimana mengenal dini tanda bahaya pada infeksi denggi pada anak. Nah, sebenarnya di awam itu sering mereka bilang bahwa ini adalah masalah trombosit. Jadi ini denggi itu bukan penyakit tentang jumlah trombositnya, tetapi ini sebenarnya adalah penyakit sistemik. Jadi bisa mengenai berbagai organ sampai terjadi kegagalan organ, misalnya gagal pada fungsi hatinya, pada saluran napasnya, misalnya ya terjadi efusi pleura, terjadi kejang, itu kan berarti ke organ otak juga kena. ya sistem saraf pusat. Oke, begitu. artinya kalau kita bicara orang kena penyakit denggi ini bukan cuman oh berapa nih trombositnya, enggak. Iya. Tapi tadi lihat ke otak apa enggak, ke Iya, paru-paru apa betul. enggak. Banyak Iya, kenapa jadi kita enggak? waspada. Iya. Iya. Dok, punten, mau ngeliat yang si algoritma ini apa yang Ya. si pohon, akar pohon ini nih. Akar Ya. pohon. Akar pohon yang kayak akar tuh. Yang namanya dengue fever itu berarti bukan DBD dok, apa gimana? Dengue fever ini sudah terjadi infeksi denggi, tetapi hanya dibagi dua, denggi atau severe denggi. Sekarang itu begitu, kalau dulu kan kita mengenal DBD itu ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Oke. Jadi yang grade 1 dan 2 itu masuk ke dengue fever. Oh. Gitu. Membedakannya kayak Nah gimana? itu dia maksudnya dok, Iya. ngebedain yang dengue fever sama yang, Gejala-gejalanya. kan kalau dari bahasa kan severe dengue kan berarti dengue yang parah. Parah, Yang berat betul. ya. Yang berat. Nah Iya. ini beratnya berapa kilo dok? Maksudnya seperti apa ngebedainnya gitu ya? Oh ini berat, ini nggak berat-berat amat gitu. Yuk kita Apa? lanjut Dilihat ya. Finisnya juga Jawab ya dok nih. ya, seperti apa. Nah. ya. Nah cakep. Nah, ini klasifikasinya kita berdasarkan tahun 2009. Ada 2007, ada 2011. Tetapi untuk mudahnya Indonesia sekarang menggunakan klasifikasi tahun 2009. Hanya dibagi dua tadi yang seperti Dokter Dika bilang, denggi atau severe denggi. Mudah ya. Jadi kalau denggi itu bisa ada resiko 1/5-nya adalah dengan warning sign atau tanda warning. Oke. Ini belum tentu dia akan terjadi shock berat. Jadi dari yang warning sign, maka 1/3-nya akan terjadi
tadi severe Severe dengue dengue. atau dengue yang berat dengan risiko terjadi kebocoran plasma yang berat, terjadi perdarahan yang berat, terjadi gangguan organ yang berat. Tapi itu hanya sebesar 5% dari yang severe dengue. Oke dok, maaf dok. Gitu. Artinya kalau kita bicara dengue ini yang nggak severe, yang nggak berat, itu pun ada juga sebagian yang ada warning sign-nya. Ya. Apa sih dok warning sign-nya dok? Nah, warning sign, mari kita lanjut ya. Lanjut lagi dok. Ya. Gini ya. Nah, ini pasti sudah mengenal ya kalau awam di fase demam itu 3 kali 24 jam pertama. Nah, di situ ada viremia. Kemudian yang selanjutnya adalah fase kritis yang warna coklat itu selama 1 atau 2 kali 24 jam. Oke. Selanjutnya adalah fase pemulihan. Nah, warning sign itu adalah tanda warning di mana kita mendeteksi shock dini. Deteksi shock dini, jangan sampai fase kritisnya yang shock berat. Oke dok, maksudnya shock itu kita anggap bukan shock kaget ya dok ya, tapi Iya, maksudnya gitu. udah darahnya udah mungkin udah tanda kutip habis gitu dok ya, Iya. karena bocor sana sini gitu kan Iya. berarti ya. Yang ini akhirnya membuat banyak yang sampai masuk rumah sakit dan kondisinya cukup berat gitu Iya. dok ya. Gitu. Oke, Jadi dok, silakan. tanda warning ini tidak hanya dikenal oleh dokternya, tetapi dari orang tuanya juga bisa mengenal tanda warning ini. Oke. Jadi kalau misalnya dia hanya fase demam, belum masuk warning sign, saat ini masih bisa rawat rumah. Tetapi tiap hari kalau bisa datang ke dokter, ke instalasi gawat darurat atau ke tempat praktek dokter ya. Jadi ingin memeriksakan anaknya di hari kedua misalnya dengan high fever, hari ketiga, nah masuk warning sign nggak? Nah kalau masuk ke warning sign, misalnya udah khawatir sini, silahkan masuk rawat inap. Nah, oke. Ya gitu. Jadi tanda warning ini adalah paling mudah untuk bayi. Ada petehiae atau purpura ya di Bintik-bintik maksudnya. Iya, bintik-bintik. Ada yang lebar namanya purpura di ekstremitas atas maupun bawah. Kalau bayi kecil menolak makan, dia nggak bisa bilang aku sakit perut. Gitu Iya, ya, kaget gitu. itu yang denger. Kaget nanti. Kemudian muntahnya kok berulang dan persisten, maksudnya dalam sehari 24 jam itu lebih dari 6 kali muntah. Terus bayinya sangat lesu, jadi kelihatan sekali dia tidak ceria seperti biasanya. Kalau pada anak dan remaja karena mereka bisa mengutarakan rasa sakitnya, maka dia bilang aku sakit perut banget gitu ya. Sangat nyeri perut, muntah berulang, perdarahan mukosa bisa dari mimisan, perdarahan di konjungtiva atau buang air besarnya hitam, muntah darah hitam atau pipisnya yang tinggi atau malah darah banyak dan ngantuk ya, lesu. Ngantukan gitu. Iya, ngantukan, nggak mau makan, enakan tidur terus. Oke, ini berarti adalah warning sign-nya dok. Warning sign. Jadi tanda-tanda bahaya lah Tanda gampangnya bahaya, yang muncul betul. itu di hari ketigaan biasanya. Iya, paling dini adalah hari ketiga, maksudnya 3 kali 24 jam demam. Setelah demam tadi ya. Jadi Iya. kalau misalnya pemirsa nih misalnya ada yang demam dan kita memang apalagi curiga ke arah sini gitu ya. Iya. Di hari ketiga itu ada tanda-tanda kayak tadi, Tanda bahaya. segera bawa ke IGD. Ke IGD. Harus Iya. IGD dok ya. Rawat jalan juga bisa, nanti oke. dia minta didulukan gitu. Oh, oke. Dok, ini sangat nyeri perut itu karena apa dok sebenarnya? Apa yang terjadi sehingga perutnya sangat-sangat sakit? Ya, ini kan penyakit sistemik tadi ya. Jadi bisa mengenai saluran cerna, terutama memang kalau di BD itu high fever, panas tinggi, Demam tinggi. per 3 jam naik ya, kayak nggak turun-turun, jadi tiap 3 jam naik gitu. Terus kemudian disertai nyeri perut. Oh, Gitu. oke. Ya, ya. Jadi bisa disertai dengan muntah. Dan tanda warning ini juga ditambah adanya akumulasi cairan. Jadi di paru ini ada cairan. Bisa juga edema di muka, Bengkak di gitu ya? palpebra. Iya, Bengkak padahal kita matanya. belum terapi cairan. Misalnya dia masih di rumah, masih minum oral cairan biasa, itu bisa sudah terjadi edema ini. Bengkak-bengkak tadi dok. Iya, ya? bengkak-bengkak. Kemudian ada kalau periksa darah hematokritnya makin naik. Jadi kalau pada DBD bukan kita hanya takut pada trombositnya, tapi sebenarnya hematokritnya makin naik. Cairannya berarti makin pekat Iya, gitu dok berarti ya? makin pekat karena ada kebocoran plasma Kebocoran. pada fase kritis begitu. Dokter Amar, boleh sambil duduk Iya. dulu ya dok ya. Silakan, dok, Ingin dulu, dok. bertanya dok, ada nggak caranya kalau ini posisinya masih di rumah ya dok, untuk yang bisa dilakukan orang tuanya, ibunya untuk bisa mencegah tanda bahaya ini muncul?
Tapi ditahan dulu dong. Jangan jawab sekarang ya dok ya. Oke, Hobinya karena Farah begitu emang. suka memotong ya. itu tiba-tiba ya. Nunggu dulu sampai dokter juga mau ngomong baru di-cut. Ya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dan tadi kita masih ngebahas soal DBD pada anak ya. Tadi kita Betul. ngomongin soal warning sign. Dan tadi Clara sebelum jeda sempat nanya, kalau masih di rumah nih dok, ya demam sehari 2 hari, pas hari ketiga kita takut kan nih ada Betul, warning tanda-tanda sign bahaya. kan. Biar nggak muncul, bisa nggak dicegah? Dok? Ya. Silakan, Dicegah dengan kontrol tadi ya, kontrol ke dokter. Oh. Kalau bisa cek lab darah tiap hari. Jadi kalau meskipun dipulangkan hari pertama misalnya fase demam, boleh pulang, tetapi besoknya cek lab darah lagi dan periksa ke dokter. Untuk dilihat tadi di slide terakhir tadi ada namanya CCTV. CCTV itu, nah ini dia. Aku boleh terangin ya? Boleh Boleh dong. dong. Jadi ini yang kita lakukan, dokter melakukan kepada pasien CCTV. Artinya bukan pakai CCTV. Kamera, jadi mall-mall gitu jangan. Jadi pakai pemantauan yaitu color. Jadi anaknya gimana? Udah pucat banget atau masih pink atau masih merah. Kemudian pengisian dari kapilernya. Kita bisa melihat dari kukunya, bisa melihat dari kulitnya Oh, ya, ya. dan temperatur. Kalau akralnya udah dingin, akral tangan, akral Ujung-ujungnya dok, ujung ya, kakinya ujung-ujungnya. dingin. Nah, nanti ada apa-apa nih, kemungkinan ada shock atau dehidrasi. Kemudian volume, jangan lupa kita tidak hanya pegang dari nadi, tetapi lihat volumenya. Kalau volumenya ternyata halus sekali, maka itu mungkin aja dia udah shock. Terus yang terakhir adalah rate-nya atau kecepatan dari nadinya. Oke. Kan normal sekitar 80 sampai 100 kali per menit pada anak. Tapi dok, Itu yang maaf dok, kita ini pantau. untuk yang CCTV ini mungkin yang lebih bisa periksa dokter dok ya? Dokter, Oke. betul, ini yang kita lakukan. Nah dok, tapi tadi saya penasaran sama apa yang dokter Amar sampaikan soal cek darah tiap hari. Cek darah tiap Karena hari. gini dok, kalau kita, apalagi saya ini punya anak gitu ya, demam sehari, 2 hari, mau cek darah tuh kasihan dok kadang-kadang. Kasihan, iya. Kasihan disuntik, Iya, kasihan kan mesti ditusuk-tusuk disuntik. ya Iya anaknya. gitu, nggak tega lah sebagai orang tua tuh anak demam sehari 2 hari kita ambil Harus sih, darah. apalagi itu pada fase kritis tadi yang 2 kali 24 jam. Jadi tidak ada masalah kalau sampai diperiksa 2 kali atau 3 kali sehari. Atau hanya diperiksa kalau seri DHF atau itu hanya hemoglobin, hematokrit, dan trombosit di sini. Atau gini dok, mungkin dok izin, sebagai orang tua yang mungkin berpikir tega nggak tega gitu ya sama Betul. anaknya gitu kan, ada nggak sih gejala yang udahlah nggak apa cek darah aja, Ya, harus atau misalnya langsung. gini, oh demamnya cuman meriang-meriang dikit doang gitu, cuman semeng. Batasan suhunya kali ya. Itu. Batasan suhunya Udah juga, deh dok. cek aja atau nggak usah cek, itu ada nggak dok seperti itu? Kapan ceknya maksudnya kapan cek ya? darah? Jadi kalau masih mengkhawatirkan, misalnya anaknya nggak mau makan nih per 2 jam, per oke. 3 jam udah menolak makan. Kemudian pipisnya berkurang atau pipisnya hanya per 4 jam atau per 6 jam baru pipis. Jadi itu tidak normal. Yang normal adalah pipis itu menunjukkan bahwa flow saluran pipisnya lancar ya. Itu sekitar per 2 jam atau per 3 jam harus sudah pipis. Tapi kalau itu Oke. tidak terjadi, lebih baik rawat inap. Iya, artinya buat pemirsa nih yang tadi mikirnya, kasihan anak-anak saya mesti diambil Ditusuk, darah, diambil tusuk kan. darah, Iya. bener. Kalau udah ada tanda kayak tadi makan udah nggak bener, mau, pipis iya. juga makin jarang, Suhunya naik terus. naik terus, bandel, Muntah. muntah lagi. Iya. Udah cek aja dok ya biar pasti Iya. lagi. Betul. Monggo dok, silakan dok, lanjutkan dok. Nah, ini deteksi dari tanda warning. Umumnya terjadi hari keempat sampai hari ketujuh demam ya. Paling dini dapat terjadi pada hari ketiga. Nah, itu paling dini 3 kali 24 jam dari demam. Gunanya tanda warning itu adalah mengidentifikasi pasien sudah shock atau mau shock. Jadi di shock yang paling dini. Deteksi shock sedini mungkin. Jadi sangat penting after third day of fever. Jadi setelah demam hari ketiga itu loh terjadi shocknya. Jadi kita Kemungkinan harus tadi ya. mendeteksi di situ setelah hari ketiga. Oke. Kalau mau rawat inap mulai hari ketiga tidak apa-apa. Jauh lebih baik juga ya dok. Iya, soalnya kalau dia dirawat dari hari pertama karena orang tuanya khawatir, jadi rawatnya itu sampai
lama gitu, 2 sampai 7 bulan. hari. Oh nggak nyampe. 7 Lama hari, ya. 8 hari kan lama juga ya. Oh iya. Ya, anak-anak Dan tuh tadi bisa. ya pemirsa ya, shock itu maksudnya adalah kegagalan sirkulasi dok ya. Iya, Jadi betul. darahnya nggak muter. Nggak Iya. bisa muter dengan normal gitu lah. Iya, terjadi kegagalan sirkulasi itu karena di dalam aliran darah plasmanya itu keluar, Bocor. kebocoran plasma, Oke. betul. Jadi kayak kosong sehingga terjadi peningkatan hematokrit atau kekentalan darahnya darah. naik. Makanya kita lihat hematokritnya itu yang diperiksa Di lab darah tadi. Di lab darah dengan cek tadi, darah, ya. betul. Oke. Lanjut dok. Kita lanjut ya. Nah, kapan sih memulai dan menyetop terapi cairan intravena? Atau infus ya dok ya? Infus Kapan ya. infusnya? Ya? Kan kalau nggak diinfus bisa di rumah ya. Iya betul. Iya, atau datang-datang aja ke instalasi gawat darurat IGD. Jadi fase demam kita harus melimit atau mengurangi ya cairan intravena. Jangan langsung cairan intravenanya banyak-banyak. Makanya advisnya sebenarnya cairan per oral saja. Nah, minum aja gitu ya? Minum mulut aja ya? cukup. Makanya tadi kalau dia bisa minum per setengah jam atau per 15 menit meskipun sip air aja itu sudah bisa bikin pipis per 2 jam. Dok punten, ini cairannya harus air putih atau justru oralit atau kalau ada orang bilang jus jambu dok? Enggak sih. Jambunya matang pohon lagi. Nggak segitunya ya? Air mineral aja Kategorinya cukup. Mineral. Iya, air bergula pun juga boleh karena itu mengandung energi. Kadang-kadang kalau pada anak usia pediatrik itu udah nggak mau minum, nggak mau makan, perutnya sakit sekali gitu ya. Berarti nggak harus jus jambu dok? Enggak. Enggak. Tidak. Berarti apa? Itu Berarti malah jambu mateng asam ya. Malah hati-hati. kenapa? Hati-hati karena asam ya. Jadi yang lambungnya udah nyeri, nanti makin tambah nyeri, betul Oke. gitu, Dokter Clara. Nah, terapi intravena ini atau infus selalu dini akan memicu terjadinya overload cairan karena di sini belum terjadi shock. Nah, di sini yang kita hati-hati. Maaf kembali. Oke, Balik dok. dok. Oke. Kira lagi. Lagi dok, sekali lagi. Iya. Oke. Nah, Tapi terlalu fase- dininya itu ada batasannya nggak dok? Rentan waktunya? Ya, di 3 hari, 3 hari pertama, 3 kali 24 jam pertama dari demam. Tapi kalau masuk hari ketiga atau masuk hari keempat, kita lebih waspada dan mengetahui atau deteksi dini dari shock tadi, kegagalan sirkulasi. Nah, cairan infus ini umumnya diberikan selama 1 sampai 2 kali 24 jam. Setelah Jangan masuk lebih. tadi hari ketiga tadi dok ya? Iya, iya, pada fase kritis. Nah, pasien dengan shock atau gagal sirkulasi sudah shock nih, maka terapi infusnya harusnya kurang dari 48 jam atau 2 kali 24 jam tadi. Artinya apa dok? Itu lebih cepat maksudnya? Lebih cepat diberikan. Jadi ya? jangan selama 48 jam, jangan terus-terus. Oh. Nanti setelah 2 hari masih dikasih karena mungkin kita khawatir atau ibunya yang khawatir, jangan di stop dulu. Ya nggak bisa. Bahaya banget kita akan overload cairan tadi. Oh, maaf dok. Gitu. Karena kalau kita bicara tadi kelebihan cairan itu kan dia ada efek-efek yang nggak diharapkan dok ya. Betul. Apa sih dok yang paling ditakutkan? Nah, kan tadi sebelum terapi cairan tadi juga di rumah sudah bisa terjadi Bengkak. edema, bengkak pada muka, bengkak pada palpebra. Kemudian cairan di namanya infusi pleura ya di paru-paru bahkan asites. Itu sebelum kita melakukan terapi cairan infus. Apalagi kita memberikan Infus. infus. Bisa tambah bengkak lagi tuh dok ya? Iya, maka pada fase pemulihan cairan infus harus sudah di stop. Oke. Gitu, sehingga cairan yang tadinya ada kebocoran plasma dapat ditarik kembali atau reabsorpsi kembali. Oke. Oke, baik. Silakan dok, lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir ya. Tentu orang tua juga ingin tahu apa sih komplikasi dari penyakit DBD ini. Komplikasinya yang tadi tidak hanya masalah trombosit tetapi juga sistemik ya, bisa ensefalopati atau kejang nih kena ke otak karena ada shock yang berkepanjangan, terjadi perdarahan, bisa terjadi gangguan fungsi ginjal karena shocknya tidak teratasi dengan baik, yang tadi tidak pipis, terjadi bengkak di paru karena pemberian cairan yang berlebihan. Dan bisa kejang ya, karena demam tinggi terus-menerus. Begitu. Oke, menarik. Tapi menariknya juga nih ya, mortalitasnya kurang dari 1%. Berarti Betul. prognosisnya bagus ya. Sebenarnya bagus. Kalau Prognosis diobati bagus. Diobati. dengan Nah tepat. dok, monggo dokter Amar boleh duduk dulu dok. Ya. Ini ngomongin soal tadi penanganan dok ya. Betul. Sekarang kalau bicara infus dok,
Di rumah tuh ada loh dok layanan infus di rumah. Betul. Ya kan, susternya Panggil ke rumah. Iya, ntar di infus di rumah. Boleh nggak dok buat anak-anak kayak begitu? Jangan tajam dong. Aduh, gantian sekarang Suka bikin dokter kaget ya. Gantian saya. Nah, buat pemirsa penasaran nggak dari pertanyaannya gimana? Karena kan sering banget ya, Betul. manggil perawat gitu kan di infus di rumah gitu. Apakah itu aman buat anak? Nanti kita jawab abis ini. Dan juga jangan lupa untuk yang mau DM Instagram masih boleh banget. Boleh banget, DM sebanyak-banyaknya lah ya. Sebanyak mau 200 juga boleh. Tinggal DM ke @haldokter_tvri. Jadi stay di Haldokter karena sehat itu Asik. Terima kasih masih di Halo Dokter karena sehat itu asik. Nah, ini menarik sekali membahas soal demam berdarah dengue. Yoi, Denggi. bukan dengue. Tadi Nah. sebelum jeda dokter Dika sempat menanyakan ya tentang layanan ke rumah untuk pemberian infus. Nah, tapi menariknya apakah untuk anak-anak diperbolehkan? Aman nggak dok? Dari medis sebaiknya tidak dilakukan layanan rumah ini karena ini kan akut ya dan bahaya terjadinya severe dengue. Ya, jadi deteksi dini aja nggak bisa dilakukan di rumah. Jadi memang harus dilakukan di rumah sakit. Rumah sakit. Anaknya harus dirawat. Toh hanya 1 sampai 2 kali 24 jam. harusnya Jadi nggak kalau lama. imunitasnya bagus, banyak anak-anak yang fase kritisnya tuh hanya 1 kali 24 jam. Begitu. Oh ya dok, kalau bicara tadi fase kritis kan kita sering kali dengar ada demam tapal kuda. Jadi demam Turun dulu, sempat turun. terus baru naik lagi. Naik lagi. Nah itu katanya fase kritisnya tuh pas lagi turun. Betul. Sampai sekarang masih begitu dok? Masih. Jadi itu karena terjadi shock sehingga terjadi hipotermi. Jadi anaknya teraba dingin, tetapi sebenarnya aliran darahnya terjadi shock atau gagal sirkulasi. Berarti pas dia lagi turun suhunya anaknya lemes apa gimana? Anaknya lemes, tambah lesu, nggak mau makan, nggak ada pipisnya. Nah, artinya kalau demamnya turun tapi anaknya terlihat lunglai gitu ya. Harus diwaspadai banget. Jangan jumawa gitu ya. Jangan malah, alhamdulillah sehat. Tapi hati-hati. Dan sekarang kita akan biar lebih rame nih Clara. Betul, narasumber kita yang kedua ya. Yoi, siapa tuh Clara? Ada Dr. Lucia Nauli Simbolon, SPA MSc, dokter spesialis anak, tim neonatologi anak. Iya, a.k.a. Dr. Luna. Dr. Luna, halo Dr. Luna. Dokter Dika, Dokter Clara. Selamat datang ya Selamat dokter, pagi. silakan duduk Silakan dokter. duduk, Dok. Dokter Luna ini juga dari apa dok? Potas dok ya? Potas, Ya. bukan patas ya. Bukan tebes. Potas. Poliklinik Terpadu Anak Sehat. Ini maksudnya apa sih dok? Jadi kalau Potas itu kan poliklinik yang memeriksa anak-anak sehat. Kita lihat tumbuh kembangnya, sudah bisa duduk tegak belum, sudah berjalan belum, di usia berapa. Jadi kita melakukan vaksinasi juga, dilihat jadwal vaksinasinya, bayi-bayi prematur, kan pada terlambat tuh biasanya. Kemudian bayi-bayi dengan kesakitan, kelainan bedah, dan lain-lain. Bentar dok, kayak posyandu dok. Mirip, Lah, ya kan benar-benar baru baru kerjaannya begitu. kurang lebih ya. Sama dong kayak posyandu. Kalau Tapi posyandu nggak posyandu melihat itu nggak tumbuh bisa kembang. vaksin dong. Iya benar. itu juga Posyandu sih. itu kan hanya penyuluhan nutrisi dan dilakukan oleh tenaga kesehatan atau kader, biasanya bidan atau kader. Itu di fasilitas pertama. Bagus juga itu programnya karena mengenalkan ibu-ibu, memberi edukasi ke ibu-ibu. Sementara kalau Potas itu kita dilakukan oleh dokter spesialis anak. Jadi kita bisa melakukan screening nih, jangan sampai ada yang speech delay terlambat ketahuannya. Ada developmental delay terlambat gitu. Nanti mitosnya masih yang dulu kakaknya juga gitu Begitu. kok. Kan repot, makin terlambat makin susah. Oh, jadi sebenarnya ini bisa dibilang posyandu premium. Kayak premium banget. Super ya. premium, Super karena yang premium. isi ngenanganin dok. SPA, iya. SPA, dokter Bener. spesialis anak. Tapi tadi menarik dokter Luna sempat menyebutkan soal vaksinasi. Ini relate sama dengue ini kira-kira ada nggak sih dok vaksinasi untuk Iya. dengue supaya pencegahannya bisa lebih maksimal ya dok ya? Betul. Jadi vaksinasi itu memang salah satu usaha. Jadi bukan yang paling penting ya, salah satu dari bagian usaha untuk mencegah penyakit demam berdarah tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Amar. Itu juga ya namanya ikhtiar ya, kita sebagai manusia, ada tenaga medis yang ada saintis yang sudah melakukan riset bertahun-tahun dan ternyata ada uji klinisnya bisa membantu mengurangi keparahan. Paling nggak masuk yang severe dengue tadi yang dijelaskan oleh Dokter Amar.
gitu. Oke, Dok, ada PowerPoint? Langsung Ada kali ya. Yuk, Jadi biar lebih tadi- jelas nih vaksinasinya Oke. seperti apa. Jadi kita mau membahas tentang vaksinasi dengue untuk membentengi keluarga dari penyakit demam berdarah yang parah ya. Kita lihat, ini mungkin sekilas lagi kalau penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian ada 4 serotipe. Jadi kalau udah pernah kena demam berdarah sekali bisa saja remedial nih. Oh, Kan kayak ujian. ada den 1, 2, 3, 4. 1, 2 relatif ringan, 3, 4 yang parah. Oh, gitu. Dan kita nggak tahu nih kena yang mana gitu. Jadi taunya setelah gejala tadi ya yang Dokter Amar lihat akralnya dingin, kemudian pucat. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kalau terinfeksi yang kesekian kalinya biasanya risikonya lebih berat kena ke den yang lebih berat gitu. Perdarahannya risikonya lebih tinggi lagi. Oh, oke. Mimisen kah, kemudian BAB hitam, kemudian bintik-bintik atau disebut petekie ya, bintik-bintik di bawah kulit seperti itu. Kalau udah pernah kena, bisa kena lagi nggak, Dok? Bisa sampai Untuk 4 stereotip kali. enggak, tapi stereotip yang Oh, beda enggak. sama. Yang sama. Beda Oke. gitu. Oh, berarti Yang kalau- dikhawatirkan itu terinfeksi lagi kalau stereotipnya beda ya, Dok ya? Betul. Nah, berarti kalau tadi sertapnya sama, nggak ada gejala, apa gimana, Dok? Enggak, kan kita nggak tahu kita ini kena Nggak den berapa, nggak tahu 1, juga 2, sih 3, 4. Sama seperti waktu kita kena COVID dulu kan kita nggak tahu kena Delta. Omikron, Iya. Delta Iya, gitu kan. Cuman taunya COVID, lagi musim Omikron, lagi musim Iya, iya, Delta. iya. Seperti itu lebih kurangnya. Nah, ini secara singkat penularan virus demam berdarah. Kalau yang biasanya ditemukan anak saya nggak pernah kemana-mana dok, gitu di rumah aja. Ya tapi ini nyamuknya yang kemana-mana. Iya. Jadi tetap peduli dengan lingkungan. Kita harus tahu apakah di lingkungan kita ini ada yang sedang terinfeksi demam berdarah. Oh, oke. Misalnya itu Tetangga. salah satu clue penting betul, tetangga salah satunya. Jadi gosip-gosip tetangga ini harusnya tentang kesehatan salah satunya. Bukan buat Pak RT beli mobil baru dari mana uangnya, bukan. Bukan, tapi ada yang kena demam berdarah enggak nih di lingkungan sekitar. Kemudian teman sekolahnya atau teman lesnya gitu. Kalau misalnya ada di 3 hari pertama bisa dilakukan pemeriksaan darah NS1 ya Dokter Amar ya gitu untuk memperkirakan prognosisnya. Demam di awal nih kan bingung nih bakal demam berdarah enggak ya? Nah ini untuk memperkirakan apakah bisa jadi demam berdarah, ini 90% demam berdarah atau bukan. Oke. Seperti itu. Nah sayangnya anak-anak ini lebih berisiko terkena kasus demam berdarah yang berat dibandingkan dewasa. Dan 80% anak usia lebih dari 10 tahun seenggaknya itu pernah kena sekali demam berdarah. Oh. Gitu. Itu yang oke. kadang nggak disadarin. Beberapa pasien juga setelah rawat inap dicek serologis IgG dan IgM-nya positif dua-duanya. Berarti IgG pernah kena kan nih. berarti pernah kena, Pernah kena, Oke. IgM sedang kena. Oke. Terus tanya, berarti ini pernah kena ini infeksi kesekian? Enggak dok, kayaknya belum pernah deh. Itu mungkin yang ringan. Demam-demam biasa lah gitu Iya, dikiranya. mungkin dia yang nggak masuk yang severe ya, Iya. seperti itu. Oke. Dan sayangnya juga pada tahun 2022, 40% kasus demam berdarah itu terjadi di Indonesia dan 73%-nya itu kasus kematian dengue pada anak-anak kelompok usia 0 sampai 14 tahun. Memang Jadi anak-anak ini anak-anak ini resiko ya. rentan ya. Kan susah minumnya, harus disadar orang tuanya harus ngejar minumnya seperti itu. Kemudian apa saja nih yang paling penting dari semua penyakit adalah step preventifnya, pencegahannya. Ini dia. Nah, pencegahannya tetap bukan vaksinasi yang nomor 1, tapi menguras dan menyikat. Jadi semua genangan-genangan, ember yang berisi air, baiknya dibuang ya airnya terus ditutup gitu. Jadi kolam ikan jangan lupa dikuras juga, kolam renang, semacam kolam-kolaman atau kubangan-kubangan itu baiknya dibersihkan. Dok, maaf dok, kolam ikan bukannya nggak apa-apa ya dok ya? Kan dimakanin tuh jentiknya sama ikannya. Lah katanya begitu kata orang mah. Oh berarti mesti dikuras juga ya? Iya harus dibersihkan intinya, karena kita nggak tahu itu jentik demam berdarah kalau ikannya makan, kalau enggak Iya. jadi bias kan Siapa tahu ikannya semuanya. vegetarian, kita nggak tahu kan ya? Tapi dok, kalau Itu bicara... kata orang yang Kata orang. harus dengar kata dokter dong. Oh iya. Ada yang bilang katanya nyamuk Aedes aegypti ini senangnya di air bersih. Itu betul. benar dok ya? Berarti air tanah gitu dia nggak bakal ada?
Harusnya tidak ada ya, tapi kan tetap sekali lagi kita kan nggak tahu kualitas air kita bersih atau kotornya daripada menimbulkan risiko. Misalnya toh air genangan ini tidak menimbulkan risiko demam berdarah, tapi kan risiko penyakit lain kalau ada anak-anak nih mainan air tersebut masuk mulutnya, anak yang belum tahu, jadi lagi kena infeksi saluran cerna yang lain gitu. Ya, jadi menguras dan menyikatnya itu penting sekali. Kemudian menutup tempat penampungan air. Misalnya ada yaitu bak-bak itu harus ditutup, dikosongkan. Kemudian memanfaatkan dan mendaur ulang barang bekas itu salah satunya membersihkan tempat sampah sih. Jadi jangan dibiarkan menumpuk juga. Kemudian mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Nah, salah satunya ini adalah dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini bukan berarti kita nggak bakal kena demam berdarah loh, nggak juga. Vaksinasi ini mengurangi keparahannya. Paling nggak sampai meninggal atau masuk ICU, itu kan udah serem ya buat kita. Dan ini rekomendasi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia di tahun 2023, bahwa vaksinasi denggi ini bisa diberikan sejak usia 6 tahun sampai dengan 45 tahun dengan 2 kali pemberian. Jadi yang usianya masih segitu, anak-anak sekolah bisa dilakukan imunisasi. 2 kali pemberian itu periodenya? 3 bulan. 3 bulan. Ya, semisal kelewatan? Ya, masih boleh nggak dok? Boleh. Terbalik aja kalau kelewatan. Iya juga ya. Apakah harus diulang dosis pertamanya dok? Atau enggak boleh sih, lanjut? Boleh aja. Tapi memang efek yang diharapkan ini tidak akan sebaik kalau on time. Namanya kalau vaksinasi diulang berarti kan sebelum jatuh banget kadarnya udah dinaikin lagi supaya dia stabil gitu. Jadi biar imun antibodi kita ini pada status yang diharapkan lah bisa mencegah demam berdarah yang parah. Gitu, oke? Mungkin. Boleh silakan duduk dokter. Dok, saya tadi penasaran sebenarnya sama pencegahan dulu ya. Mungkin pencegahan yang dari tadi dokter sampaikan soal mengendalikan supaya jangan sampai ada genangan air kan sebenarnya itu. Dok, dulu tuh kan ada yang namanya ABATE. Kalian tau nggak ABATE? Nggak tahu pasti. Belum lahir dok ngomongin ABATE. Itu sampai sekarang masih dipakai nggak sih? Apa udah nggak ada dok? Sebetulnya itu program puskesmas ya Dokter Amar ya. ABATE itu masih diberikan kalau memang yang puskesmasnya maju, dia memeriksa jentik nyamuknya. Jadi ada petugas yang mencatat angka jentik nyamuknya gitu. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah. Jumanti. Bukan Jumanji, beda lagi Jumanji. Bukan Jumanji. Artinya dia ngeliat tuh dok ya, artinya emang ada berapa di sebuah rumah gitu kan. Dan itu akan menjadi landasan untuk programnya seperti apa juga tuh di puskesmas. Dok, ngomongin fogging. Ya, benar juga. Seberapa ngaruh sih sebenarnya fogging itu? Nggak ngaruh? Jadi sekarang ini dikenal yang namanya Wolbachia. Karena fogging itu hanya membuat nyamuknya itu pingsan. Oh iya? Iya, kagak mati. Oh iya begitu? Jadi mereka pergi, orang-orang yang pulang, hidup lagi. Bangun lagi, siuman. Jadi kalau nyamuk Wolbachia itu sebenarnya penelitiannya sudah dimulai dari Singapura. Kemudian penelitian di Indonesia itu yang memulai adalah di Yogyakarta. Nah, nyamuk Wolbachia ini sebenarnya dia bukan bersaing, tetapi justru dia kawin sama nyamuk Aedes tadi, sehingga virus yang berada di nyamuk Aedes ini jadinya inaktif. Jadi kayak dia menginfeksi, tetapi tidak bisa menginfeksi kita gitu. Oh, dengan adanya perkawinan antara perkawinan itu. By the way, dokter diundang nggak ya? Di KUA mana dikawinnya ya kira-kira? Jadi makanya kalau di Jogja ya terutama, mereka kayak punya anak asuh. Jadi kalau mereka dikasih dari puskesmas nih atau dari dinas kesehatan, ada ember isi misalnya 100 jentik. Jadi kalau ada hujan, ada panas terik sekali, aku masukin aja anakku. Dipelihara ya, udah kayak cupang zaman sekarang ya. Iya, betul. Ini Dokter Amar dan Dokter Luna, terima kasih atas penjelasannya dokter ya. Ini sepertinya sudah banyak pertanyaan yang masuk ya terkait dengan pembahasan kita hari ini. Tapi ditahan dulu, jangan kemana-mana pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik.
lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Tadi ngomongin soal pernikahan nyamuk. Ya, seru sekali. Iya seru dok, karena ya baru tadi dok ngomongin Wolbachia juga saya baru ngeh tuh bahwa berarti memang cara kerjanya adalah dia dia kawin Dengan Aedes tadi. sama Aedes aegypti yang membuat si virusnya jadi nggak aktif. Nggak aktif Nggak di aktif. manusia. Oh di manusia itu memang karena apa dok? Karena dimutasikan atau gimana? Iya, jadi si Wolbachia-nya ini juga membuat virus dengginya tuh inaktif gitu dok. Oh, Apakah si keren. Wolbachia itu disuntikin sesuatu, dimasukin sesuatu untuk menonaktifkan? Ya, Apa memang dia secara punya natural? gennya itu Oh, yang keren banget ya. dikembangbiakan gitu. Iya. Makanya juga dibudidayakan ya nyamuk Iya, itu sekarang ya. jadi kayak Di anabul. Jogja juga kasus DBD-nya juga sangat berkurang. Iya, betul. Kematiannya apalagi juga Iya. sangat berkurang. Artinya bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa dengan adanya program Wolbachia ini berefek ya dok ya? Berefek. Ke demam berdarah. jadi- Jadi demam berdarah maksudnya. Iya, jadi ada 5 wilayah Indonesia yang tersebar menjadi program penelitian Wolbachia ini. Nanti kan ada surveillance-nya lagi. Oke. Jadi kalau dengan vaksin saja, jadi bersama-sama ya Wolbachia, kemudian PSN tadi, kemudian vaksinasi. Ya. Mungkin nggak sih dok Indonesia bebas denggi? Itu hal yang ngadi-ngadi nggak? Apa ngadi-ngadi itu apa ya? Berlebihan apa enggak gitu iya, maksudnya? bener. Kita Iya. punya visi Indonesia bebas denggi, memungkinkan tidak? Kalau kata dokter Luna kayak ikhtiar aja dulu. Tahun 2030. Oh gitu? Ininya, 2030. iya. Oh, semangatnya. Wah. Semangatnya ya, semoga berhasil. Amin. Makanya semua masyarakat Indonesia harus membantu ya, Iya. harus bahu-membahu lakukan apa yang tadi dokter Luna Iya. sampaikan juga. Dan juga ngomongin soal semangat, ini kayaknya yang di rumah semangat untuk Wih, lihat IG. bukan lagi. Iya, gokil kata nyambung ini. Asik. Oke. Mantap, Yuk mantap. boleh kita lihat Instagramnya. Siapa tuh? Dari Par? GoPopi. Bagaimana dengan lansia? Apa juga perlu untuk divaksin, dokter? Thank you. Gimana? Lansia gimana? Enggak usah kesini, saya belum lansia. Belum. Ya. Sampai umurnya 45 tadi dok ya? Ya betul, jadi penelitian yang sudah dilakukan bahwa vaksin denggi ini efektif mencegah demam berdarah yang parah itu baru dilakukan pada usia 6 tahun sampai 45 tahun. Oke. Jadi usia 45 tahun ke atas memang belum ada penelitiannya gitu. Jadi ya belum perlu divaksin. Dan tadi dok, kalau kita udah vaksin sekali kan tadi kan ada yang dua kali injeksi dengan selang ada yang 3 bulan 3 tadi ya. bulan, benar. Nah itu udah seumur umur apa gimana? Apa ntar mungkin Iya. setelah sekian tahun harus ulang lagi gitu? Ya, kalau sampai saat ini cukup 2 kali pemberian saja. Dari bulan ini 3 bulan lagi disuntik gitu. Harusnya long life ya Udah long gitu. life. Tapi kita nggak tahu yang namanya perjalanan ilmiah itu kan akan berubah ya sewaktu-waktu, nanti kalau ada riset lagi dia pasti akan berkembang lagi. Oke, tapi sampai sekarang berarti 2 kali hajar udah selesai sampai Ya, seumur umur. aman lah ikhtiarnya. Oke. Iya, apalagi kan nanti dibantu sama nyamuk yang tadi. Wolbachia Iya, ya. dari luarnya ya dok ya. Kita bikin kawin masal mereka ya. Oke, monggo silakan lanjutkan. Clara. Dari Lina Tan 90, apakah anak yang pernah terkena infeksi denggi harus vaksin DBD? Oh, berarti udah pernah. Oh nih. iya, Iya, karena gitu tadi pernah. kan apa namanya kayak contoh cacar gitu misalnya. Benar. Ngomongin cacar kan katanya anak kalau udah kena cacar nggak akan kena cacar lagi. Nah Iya. sekarang dengan denggi gimana dok? Kalau udah pernah kena infeksi denggi perlu nggak dia Vaksin lagi. Vaksin Ya, lagi? tetap perlu dok, karena saat kita kena infeksi denggi, kita itu nggak tahu kena serotype yang mana. Nah, itu dia. Tadi kan ada 1, 2, 3, 4. Sementara vaksin ini kan dibuat untuk mencegah terutama keparahannya. Jadi tetap sebaiknya diberikan. Tetap ya dok ya. Jadi jawabannya tetap diberikan. Tetap. Oke, berikutnya ada siapa lagi dari Instagram mungkin? Satu lagi pertanyaan Satu dari ya, tadi kan ada 3 Instagram. ya? Ini dia. Dari Dimas PRDT, apakah ada rekomendasi usia vaksin DBD pada anak, dokter? Ya, tadi mungkin Ya, sudah ada. disampaikan tadi dok ya. Ya. Tapi apakah lebih cepat lebih baik dok atau gimana? Lebih cepat dari 6 tahun nggak boleh. 6 Oh, tahun, 6 ulang tahun tahun. ke-6, tiup lilin ke-6 baru Langsung boleh. ke dokter. Oh kadonya vaksin ya, biasanya mobil Tamiya gitu ini kok dapetnya vaksin. Voucher vaksinasi Iya. ya. Dapetnya voucher. 6 tahun sampai 18 tahun ya, karena usia anak tuh kan sampai dengan usia 18 tahun. Oke. Gitu. Udah Dok, masuk vaksinasi wajib nggak sih dok DBD ini? itu boleh. Sekarang itu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tidak ada wajib dan nggak wajib gitu. Oh, gitu? Yang ada rekomendasi gitu. Kenapa dok? Kan itu bagus buat program kesehatan masyarakat padahal. Iya. Kan kita tropis juga ya, Iya. baiknya kalau wajib kan lebih Kenapa mungkin jadi semangatnya lebih. Iya, karena berubah. rekomendasi kalau wajib harusnya tersedia juga di fasilitas kesehatan primer.
di puskesmas. Tapi karena seperti vaksin denggi, vaksin varicella, kemudian vaksin hepatitis A, vaksin tipoid, influenza, itu kan sifatnya belum bisa diadakan di fasilitas kesehatan pertama. Jadi kita harus ke rumah sakit lah istilahnya, ke dokter anak untuk mendapatkan vaksin tersebut. Oke. Terus kalau ngomongin ini dok, vaksin ini sendiri dia ada ini nggak efek sampingnya? Kayak kan ada tuh yang anak-anak, orang tua takut kalau divaksin anaknya demam gitu. Ini gimana? Kalau vaksin denggi apakah menimbulkan demam seperti ini? Ya, jadi namanya vaksin itu pasti akan ada efek sampingnya ya. Jadi kalau misalnya demam-demam sedikit itu sebenarnya respon yang diharapkan oleh tubuh bahwa vaksinnya ini bekerja. Cuman untuk vaksin denggi terus terang kejadian demamnya nggak terlalu banyak. Yang ada memang nyeri saat disuntik. Itu kan salah satu efek samping ya. Sakit kan? Betul. Nah Iya. itu efek samping juga itu. Nggak ada yang diminum sih ya vaksin ya? Kayak Ada. polio gitu, polio kan bisa Ada, diminum. rotavirus diminum karena Oh, kan iya. dia ke saluran Pencernaan. cerna. Kalau vaksin denggi itu ke darah jadi diberikan secara suntikan. Tapi pada kenyataannya nggak terlalu demam, nggak terlalu pegel juga sih ya. Oh, oke. Apalagi kalau yang nyuntik jago ya bisa. Iya set, benar. Bisa jauh dari- lempar. Oh, enggak, bukan mendar. nggak Agak bisa. serem ya. Oke. Harapannya sih bisa ditransfer aja. Waduh nggak gitu dong, nggak bisa pakai m-banking. Dokter Rahman, dok saya pengen sedikit lagi nanya soal kalau udah kena dok ya, tadi kan kita bicara pencegahan nih. Kalau udah kena, memang sebenarnya yang saya penasaran adalah, berarti kalau anak kita kan anak kecil demam kan hampir tiap 2 bulan sekali kali gitu ya, maksudnya Iya. sering gitu kan. Nah tadi kan dokter Rahman bilang, biasanya sampai hari ketiga nggak diinfus, minum aja. Kalau gitu dok, bener nggak kalau saya anggap anak kita kalau emang demam nih baru 1-2 hari, ya minum aja dulu yang banyak, nggak usah cek darah dulu. Kecuali tadi ada gejala-gejala yang kayak berat gitu dok ya. Itu Berat, nggak mau makan, pipisnya kurang. Jadi di fase Gimana, dok? demam itu karena high fevernya, panas tingginya, bisa terjadi dehidrasi, bukan shock. Tapi Oh, dehidrasi, oh, iya. pipisnya kok kurang, nggak mau minum nih, gitu. Jadi itu juga harus memerlukan penanganan di rumah sakit. Mungkin harus infus karena dia sudah menolak makan maupun minum. berarti bukan karena tadi ada shock atau apa, lebih karena dehidrasinya yang Dehidrasi, bermasalah. terus dia kejang misalnya, Oh. dehidrasi, nyeri perut yang berlebihan itu juga menyebabkan anak-anak tuh tidak mau makan, menolak makan. Oh sama dulu ya Clara, gini, katanya kalau misalnya kita bicara demam berdarah nih, demamnya beda. Karena demamnya bandel banget. Pola demamnya ya. Iya, jadi dikasih obat tuh kayaknya turun cuma 2-3 menit gitu, naik lagi gitu, kayaknya cepet banget. Bener nggak dok kita bisa bilang, wah ini kayaknya DB nih, hanya dengan Bisa melihat ketahuan dari grafiknya gitu ya, dari kenaikan suhunya itu. kebandelan demamnya. Iya, karena infeksi virus maka demamnya tuh dari awal sudah tinggi. Jadi bukan mulai dari demam anget-anget terus makin naik. Ini enggak, dari awal sudah langsung 39, 40 derajat Celcius. Oke. Dan polanya itu terus menerus, hanya turun dengan obat panas. Mungkin turunnya 3 jam. Nah itu Naik Naik lagi. Nah itu. Tapi Ngomongin virus soal- yang lain bisa loh seperti Seperti itu. itu juga ya, jadi Maka baiknya sebaiknya cek diperiksa saja dulu. seperti yang Dokter Luna tadi bilang, cek NS1 karena NS1 itu merupakan diagnosis pasti secara internasional sampai 3 kali 24 jam demam, bahkan bisa sampai 4 kali 24 jam demam, cek lab NS1 ini. Tapi kalau belum demam 24 jam jangan cek dulu NS1-nya kecepatan. cepet amat belum nongol nih dok ya. Iya, betul. Tapi dokter ngomongin soal demam ya, kompres. Biasanya kan orang masih suka Iya, minumnya kompres itu betul. air dingin apa air anget tuh baiknya. Jadi yang benar kalau kita demam, seperti dewasa saja, kita tuh pengen hangat. Dengan kompres hangat, maka badan akan menyesuaikan untuk menurunkan demamnya gitu. Kalau kompres dingin, dia makin menggigil, Makin ngejar dia. makin terbentuk demam tingginya. Jadi Jadi kompresnya air hati-hati, hangat. Yang orang- hati-hati jangan kompres dingin. Jadi yang anget-anget kuku ya dok ya? Iya, Ini kuku betul. siapa dok? Yang dingin, kuku siapa yang anget? Atau hangatkan dengan baju lengan panjang, celana panjang yang tipis. Kan tidak ada menggigil misalnya. Oh, Nah gitu, oke. supaya nyaman. Jadi intinya sebenarnya gini Clara, kalau dilihat dari apa yang disampaikan Dokter Amar, Dokter Luna, sebenarnya yang namanya DB ini bisa diselamatin banget gitu ya, artinya Banget, gampang banget. banget. Artinya dalam tanda kutip tidak semenakutkan itu kalau memang ditangani dengan tepat dan Tepat. cepat. Cepat dan tepat, benar. Nah Iya. kalau boleh saya tambahkan. Boleh banget, Dok. Dari rekomendasi yang baru untuk DBD, rawat inap itu bisa lebih awal.
Oh, gitu? Kalau ada dengan catatan ini adalah bayi, DBD pada bayi. Kemudian dengan komorbid namanya. Dengan era COVID kemarin kan kita tahu ya komorbid apa aja sih yang berbahaya. Gagal ginjal kronis, penyakit jantung bawaan, kemudian gangguan di paru misalnya laringotracheomalacia. Jadi itu sebaiknya rawat inap sejak awal pada fase demam. Oke, jadi terima kasih banyak. Ini jadi clear banget ya Clara ya. Betul, jelas sekali nih penjelasan dari Dokter Amar dan juga Dokter Luna. Iya, jadi terima kasih banyak.